This is a true story. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas fakta-fakta menarik tentang Weapons karya Zach Cregger. Akan ada sedikit spoiler, tapi tenang aja, kita tidak akan menyentuh bagian endingnya. We have a lot of emotional parents here. Nomor 10, paralel dengan Magnolia. Weapons diceritakan dari berbagai sudut pandang, terinspirasi dari dua karya yang sangat memengaruhi Zach Cregger. I don't understand at all. Salah satunya adalah novel episodik pemenang Pulitzer karya Jennifer Egan, A Visit from the Goon Squad. Yang satunya lagi adalah film Paul Thomas Anderson, Magnolia, sebuah karya dengan banyak karakter dan cerita yang saling terhubung tentang orang-orang yang tersesat secara emosional. I have a situation that's just come up that's really pretty serious, and I don't know who to talk to or what I should do, but maybe you could put me in touch with somebody if I explain myself. Walaupun Magnolia bukanlah film horor, film ini jelas berskala epik, sesuatu yang ingin dicapai oleh Cregger. Ia mengagumi bagaimana Magnolia berani tampil sebagai film epik meski sedikit berantakan. And I cheated on her over and over and over again because I wanted to be a man and I didn't want her to be a woman. You know. Cregger melihat Weapons sebagai keturunan spiritual Magnolia yang memberinya kebebasan berpikir lebih luas saat menulisnya. Karakter Alden Ehrenreich bahkan dibuat sebagai penghormatan langsung kepada John C. Reilly yang dalam Magnolia juga memerankan seorang polisi kikuk dengan kumis tebal. How much you pick me for my help? I think it's a little more complicated than that, little man. Nomor 9, jamur sebagai petunjuk awal. Sebelum Aunt Gladys datang berkunjung, Marcus dan suaminya sempat duduk untuk makan malam hotdog yang sayangnya tidak sempat disentuh. We're making hot dogs. Hot dogs! Mereka juga menonton dokumenter tentang jamur cordyceps yang mungkin kamu kenal dari The Last of Us. Yes, that's the usual response. Fungi seem harmless enough. Many species know otherwise, because there are some fungi who seek not to kill, but to control. Ophiocordyceps unilateralis alias jamur semut zombie membuat serangga kehilangan kendali atas otot mereka. It forces her to clamp down in a death bite. Meskipun pergerakannya dimanipulasi, otak serangga sebenarnya tidak sepenuhnya dikuasai. Artinya, mereka mungkin masih sadar akan keadaan sekitar. Hal ini mencerminkan apa yang terjadi pada Marcus yang tiba-tiba berubah menjadi boneka parasit. Tidak jelas apakah Marcus benar-benar sadar selama berada di bawah kendali itu. Jika iya, maka tindakannya akan terasa jauh lebih menyakitkan dengan akhir hidupnya menjadi sebuah pelepasan. Nomor 8, adegan lucu yang dibuang. Meski kisahnya kelam, film ini sempat dipenuhi humor liar yang membuat banyak penonton terkejut. Tentunya tidak terlalu aneh mengingat Zach Cregger sebelumnya membuat Barbarian dan juga salah satu pendiri grup komedi The Whitest Kids You Know. I want you to do it again. I want you to do it happier and with your mouth open. What? Yeah, happier and with your mouth open, okay? Cregger memang ingin memadukan genre, tetapi ia paham bahwa komedi tidak boleh menenggelamkan unsur horor, apalagi jika leluconnya tidak berhasil. Ia berkata, dalam tanda kutip, ada banyak jokes yang menurut saya akan lucu sekali, tapi begitu uji coba pemutaran dilakukan, tidak ada yang tertawa. Ya sudah, harus dipotong. Menurut Cregger, tidak banyak adegan yang terhapus dalam film ini. Hanya beberapa momen yang memperlambat tempo cerita dan dianggap tidak penting. Nomor 7, makna jam 2.17. Pada pukul 2:17 dini hari, 17 anak terbangun, meninggalkan rumah mereka, dan menghilang. And they never came back. Walau Cregger mengklaim bahwa angka 217 hanyalah kebetulan, ada kemiripan menyeramkan dengan kitab Perjanjian Baru. Salah satu anak yang hilang bernama Matthew. Dalam Injil Matius pasal 2 ayat 17 membicarakan pembantaian anak-anak tak berdosa. Show me. Where did you go? Meskipun tidak sama persis, film ini juga menampilkan tragedi yang menimpa anak-anak. Selain itu, angka 217 bisa jadi merupakan referensi ke The Shining, salah satu inspirasi utama Cregger. Maybe it was about Danny. Maybe it was about
Dalam novel Stephen King, kamar berhantu itu sebenarnya bernomor 217, walaupun di film adaptasi Stanley Kubrick diubah menjadi 237. Masa iya sih semua ini hanya kebetulan? Nomor 6, Amy Madigan langsung mendapatkan peran. Amy Madigan mungkin terlihat sebagai pilihan tak terduga untuk memerankan Aunt Gladys, tapi justru inilah salah satu proses casting yang paling mudah. Yeah, Koblaski Tires. Hi, it's me. Buck, can't you ever take a hint? Krieger pertama kali bertemu dengan Madigan saat makan siang. Dalam perjalanan menuju restoran, ia sempat menegaskan pada dirinya untuk tidak langsung menawarkan peran. Tapi begitu masuk ke obrolan, bahkan sebelum makanan utama datang, ia langsung berkata, dalam tanda kutip, peran ini milikmu, kamu yang main. Meskipun sosok Gladys masih penuh misteri, Krieger memberi dua kemungkinan latar belakang. Dalam satu versi, Gladys adalah wanita sakit yang mencari ilmu hitam untuk bertahan hidup. Dalam versi lain, ia sebenarnya adalah makhluk yang menyamar sebagai manusia. Menariknya, Madigan tidak pernah memberitahu Krieger versi mana yang ia pilih. Nomor 5, tidak memulai dari ending. Weapons membuat kita terus menebak-nebak dengan pertanyaan besar yang menakutkan. The truth is that I want an answer just as bad as all of you. Sama seperti penonton, Krieger sendiri tidak tahu kemana arah cerita ini saat pertama kali menulisnya. I like to just kind of write and not know anything. Awalnya, ia hanya tahu bahwa kisahnya akan berpusat pada sekelompok anak-anak yang kabur tengah malam dari kelas mereka. Tapi, tidak tahu kemana mereka pergi. Krieger mengaku pernah menulis banyak naskah yang punya pembukaan kuat. Tetapi, ia gagal menemukan akhir yang pas. Untuk Weapons, jawabannya baru muncul saat ia sudah menulis setengah jalan. Hal yang sama terjadi di Barbarian, di mana twist di pertengahan cerita baru muncul belakangan dalam proses kreatif. Is someone staying here at the moment? I don't think so. Well, someone's here. Nomor 4, Jordan Peele kabarnya sampai memecat orang. Setelah kesuksesan Barbarian, banyak studio berebut mendapatkan proyek terbaru dari Krieger. New Line Cinema dan induknya Warner Bros. Akhirnya keluar sebagai pemenang. Meski Netflix menawarkan lebih banyak uang di depan, New Line menjanjikan perilisan di bioskop. Selain itu, mereka tetap memberikan tawaran besar, budget $38 juta dengan $10 juta langsung masuk ke kantong Krieger. Film ini juga menarik perhatian Jordan Peele. Namun studio Peele, Monkey Paw Production, punya kontrak eksklusif dengan Universal yang kabarnya menawarkan $7 juta lebih rendah dari New Line. And do you know why? Tidak lama setelah kesepakatan tercapai, Peele dilaporkan memutus hubungan dengan manajernya Peter Principato dan Joel Zadak. Menariknya, Principato juga mengelola Krieger sehingga rumor berkembang bahwa Peele kesal berat karena kalah dalam perebutan proyek. I think it's best if you keep some distance from this place. Nomor 3, inspirasi tragis. Weapons menyentuh banyak hal yang mengganggu. Beberapa di antaranya terinspirasi langsung dari tragedi nyata. Cara anak-anak berlari meninggalkan rumah mereka misalnya. Terinspirasi dari foto ikonik Napalm Girl, Fanti Kim Phuc pada masa Perang Vietnam. Matthew, where are you? Krieger juga memasukkan pengalaman pribadinya. Ayahnya meninggal karena sirosis, sehingga ia tahu rasanya hidup dengan orang tua yang punya masalah kecanduan. Hal itu membuat babak terakhir film terasa autobiografis, ketika Alex tiba-tiba harus merawat orang tuanya yang terinfeksi sesuatu dari luar. It's much more about my own autobiographical stuff than looking outward. It's a looking inward movie. Selain itu, film ini juga lahir dari kesedihan Krieger atas meninggalnya Trevor Moore, sahabat sekaligus rekan komedinya di The Whitest Kids You Know. Walau Krieger tidak menganggap Weapons sebagai refleksi soal duka, menulis naskah ini jelas menjadi cara baginya untuk bertahan. What do you see that I don't? Nomor 2, makna senjata di langit. Weapons meninggalkan banyak pertanyaan, termasuk satu yang benar-benar ada di udara. We're talking about 17 kids in one classroom. Dalam sebuah adegan surrealis, Archer yang diperankan oleh Josh Brolin melihat senjata raksasa melayang di atas sebuah rumah. Menurut Krieger, ini adalah salah satu gambar terpenting di film. Jadi, wajar kalau orang-orang mengira bahwa ia memiliki penjelasan panjang soal arti simbolisnya. I've never seen anything like that. Tapi saat diwawancarai Variety, Krieger mengaku justru bagian favoritnya dari adegan itu adalah ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti maksudnya.
Ia punya beberapa dugaan, tapi tidak ada jawaban pasti. Cregger lebih suka membiarkan penonton menarik kesimpulannya sendiri. Ada yang menilai film ini sebagai metafora tentang kekerasan bersenjata di pinggiran kota. Namun, seperti yang terlihat, senjata api bukanlah satu-satunya weapon mematikan di film ini. The message is loud and clear. I'm the problem. Got it. You know what? I think that's the first honest thing I've heard you say. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1 hampir memiliki pemeran utama yang berbeda. Meski jajaran pemain Weapons sekarang terasa pas, sebenarnya awalnya Cregger punya daftar aktor yang sangat berbeda. I just want to say... Cast awal mencakup Pedro Pascal sebagai Archer, Renata Reinsve sebagai Justin, Tom Burke sebagai Paul, dan Brian Tyree Henry sebagai Marcus. Tapi kemudian industri Hollywood diguncang aksi mogok tahun 2023 yang mengacak-ngacak jadwal mereka. Saat pemogokan berakhir, Cregger masih berhasil mempertahankan beberapa nama seperti Austin Abrams dan June Diane Raphael. Namun, aktor-aktor utama harus diganti, terutama Pascal yang saat itu mendapat peran utama di The Fantastic Four: First Steps. Ironisnya, film itu juga dibintangi oleh Julia Garner yang kemudian menggantikan Reinsve sebagai Justin di Weapons. Sementara itu, Josh Brolin mengambil alih peran Archer, Alden Ehrenreich menggantikan Brooke, dan Benedict Wong masuk menggantikan Henry. Apakah kamu punya fakta menarik lain soal Weapons? Tulis di kolom komentar. This is where the story really starts.